Bismillahirrahmanirrahim. Betapa banyak orang yang tidak memanfaatkan, bahkan tidak menyadari nikmat waktu yang Allah berikan kepadanya. Kapan dia menyadarinya? Ketika waktu itu sudah mau habis. Ketika sudah mau habis waktunya, baru dia sadar. Namun sayang, kesadaran itu sudah terlambat. Kesadaran itu sudah terlambat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ke 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, tundalah kematianku sehingga aku bisa melakukan amal soleh pada kehidupan yang sudah aku tinggalkan. Tetapi Allah menegaskan, kalla, sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia katakan saja, tidak mungkin dikabulkan. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari kebangkitan. Inilah jemaah sekalian, penyesalan di akhir hayat. Saat waktu hidup kita sudah mau habis, penyesalan itu sudah terlambat. Orang-orang yang tidak mengisi waktu hidupnya di dunia ini dengan kebaikan, mereka mengisi dengan kejelekan, bahkan dengan kekafiran dan kesyirikan. Mereka bermohon kepada Allah dengan penuh penyesalan, Rabbirji'un, wahai Rabb, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa beramal soleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang keadaan mereka. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Barulah dia bermohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, tundalah kematianku walaupun sebentar. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Pada surat Al-Munafiqun ayat ke-10 dan ke-11, Allah menceritakan kepada kita tentang orang yang menyesali kematiannya. Saat datang waktu kematiannya, barulah dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, tundalah kematianku walaupun sesaat. Apa yang hendak dia lakukan jemaah sekalian? Dia minta ditunda kematiannya, apa yang hendak dia lakukan? Apakah dia ingin menikmati hartanya? Atau jabatannya, kekayaannya? Perusahaannya yang sudah berkembang pesat? Atau istrinya yang cantik jelita? Atau untuk bersama anak-anak yang dia cintai? Tidak jemaah sekalian, semuanya sudah dia lupakan. Belum lagi dia berpisah dengan hidup ini. Baru di penghujung hayatnya, semua sudah dia lupakan. Hartanya, jabatannya, teman-temannya, yang dia ingat hanya satu, dia ingin beramal soleh. Hanya itu yang dia sesali. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, wahai Rabbku, tundalah kematianku. Untuk apa? Agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Tetapi Allah menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang
apabila telah datang ajalnya. Jadi jemaah sekalian, tidak mungkin ada ilmu menunda ajal. Kalau sudah ditetapkan ajalnya, tidak seorang pun yang bisa menghindar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, walaupun dia bermohon, dia minta kepada Allah sekejap saja, tidak akan diizinkan. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda ajal seseorang, tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Dan ini permohonan dalam sebuah penyesalan yang pertama. Dalam Al-Quran disebutkan ada 3 kali penyesalan. 3 kali mereka memohon kepada Allah. Yang pertama menjelang wafat. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Mereka mengatakan, wahai Rabb, kembalikan aku ke dunia, tundalah kematianku, agar aku bisa beramal saleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan. Tetapi sayang jemaah sekalian, waktu kehidupan yang sudah dia tinggalkan tersebut, yang sudah dia lalui, tidak akan mungkin pernah kembali. Ini saat yang pertama. Yang kedua, ketika mereka melihat neraka, ketika mereka menyaksikan neraka, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat ke-27. Kata Allah, walau tara idh wuqifu 'alan nar. Andaikan engkau melihat ketika mereka berdiri menghadap neraka, sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, ketika mereka sudah berdiri menghadap neraka tersebut, faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina. Maka mereka pun berkata saat itu, aduhai, seandainya kita bisa dikembalikan ke dunia dan kita tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami termasuk orang-orang yang beriman. Inilah jemaah sekalian penyesalan yang kedua dan harapan mereka yang kedua, agar bisa kembali ke dunia ini untuk beramal soleh. Tidak lagi mereka mengingat harta mereka, tidak lagi mereka mengingat jabatan mereka, tidak lagi mereka mengingat saudara-saudara mereka, teman-teman akrab mereka. Yang mereka ingat agar bisa beramal soleh, dan mereka menyesali karena telah mendustakan ayat-ayat Rabb mereka. Yang ketiga jemaah sekalian, ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, mereka pun masih berharap agar waktu kehidupan di dunia bisa dikembalikan oleh Allah. Untuk apa jemaah sekalian? Juga untuk beramal soleh. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat ke-37, wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak seraya memohon kepada Allah di dalam neraka. Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh, bukan seperti amalan yang sudah kami lakukan terdahulu. Inilah jemaah sekalian, 3 waktu penyesalan. Yang pertama menjelang wafat, yang kedua ketika mereka berdiri melihat neraka, yang ketiga mereka pun berteriak tatkala sudah dimasukkan ke dalam neraka, meminta kepada Allah agar waktu kehidupan mereka dikembalikan lagi demi melakukan amal soleh. Tetapi jemaah sekalian, itu tidak mungkin terjadi. Itu hanyalah permintaan kata Allah yang mereka katakan saja, tidak mungkin dikabulkan. Tidak akan pernah kembali waktu yang sudah berlalu dalam hidup kita. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, innad dunya qad tarahalat mudbirah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini berangsur-angsur pergi menjauh dari kita. Wa innal akhirah qad tarajjalat muqbilah. Sebaliknya, kehidupan akhirat perlahan-lahan mendekati kita. Walikulli wahidin minhuma banun, dan setiap 2 negeri tersebut memiliki penduduk. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kamu penduduk akhirat, yaitu penduduk yang sebenarnya, yang merasakan nikmat di akhirat, dan janganlah kamu menjadi penduduk dunia yang hanya mementingkan dunia ini, tidak memikirkan kehidupan akhirat. Fa innal yauma amalun wala hisabun
wa ghadan hisabun wala amalun. Kata beliau, sesungguhnya hari ini adalah hari untuk beramal, tidak ada hisab. Sedangkan besok di hari kiamat adalah hari hisab dan tidak ada lagi amalan.